Pemirsa, banyaknya kontroversi di pesantren Al Zaitun disikapi warga dengan aksi besar-besaran di depan pesantren. Bahkan diketahui sejak berdiri, Al Zaitun memang penuh kontroversi. Mulai dari rumor NII hingga ajaran menyimpang. Lantas mengapa tidak ada tindakan yang tegas? Rabu 14 Juni 2023, ribuan warga yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat atau FIM berdemonstrasi di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gentar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Masa tidak diperbolehkan bertemu dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dengan alasan keamanan. Aksi demonstrasi pun dilakukan dari jarak 200 meter dari gerbang pondok pesantren. Dalam aksinya, massa menyampaikan 5 tuntutan, termasuk tuntutan usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun dengan melibatkan MUI dan Kementerian Agama. Sudah lama pesantren Al Zaitun dan pemimpinnya Panji Gumilang penuh dengan kontroversi. Salah satunya adalah pengucapan salam Yahudi dengan menyanyikan lagu yang dilantunkan di Masjid Ma'had Al Zaitun pada 1 Muharram tahun 1444 Hijriah atau pada tahun 2022. Salam yang sempat viral ini menjadi kontroversi di masyarakat. Kontroversi Ponpes Al Zaitun lainnya adalah ketika viral sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, ada seorang wanita berada di saf paling depan. Seiring waktu, Panji Gumilang justru menegaskan bahwa pihaknya juga akan menjadikan perempuan sebagai khotib sholat Jumat. Kontroversi lainnya, para santri diperbolehkan berzina asal menebus dosa dengan membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah melakukan penelitian terhadap pesantren Al Zaitun. Dari sejumlah penelitian, ada satu yang sudah dinyatakan menyimpang. Di antara hal yang sudah bisa divalidasi, yaitu terkait dengan pemikiran Panji Gumilang mengenai kebolehan perempuan menjadi khotib di dalam khutbah Jumu'ah. Yang itu jelas melanggar prinsip-prinsip syariah dan juga praktek keagamaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Selain itu, Panji Gumilang pernah dikaitkan dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Bahkan ia dirumorkan menjadi imam di organisasi tersebut. Terkait hal ini, Soleman Ponto, mantan Kabais, menyatakan sudah melakukan penyelidikan. Masalah ini kemudian diserahkan kepada MUI. Namun Soleman mengkritik MUI yang tidak tegas. Al Zaitun ini sejak 2011 dulu pernah ada beritanya dengan NII. Tapi di situ kita pisahkan apakah masalah ini masalah keagamaan atau masalah tindakan untuk makar. Nah, ternyata dari situ kita serahkan ke MUI. Nah, tadi sudah Pak Asrorun sudah menjawab bagaimana tindakannya. Nah, sekarang muncul lagi. Memang kita harus hati-hati karena ini adalah masalah keyakinan. Dan masalah keyakinan ini saat ini yang paling depan itu adalah di MUI. Jadi sekarang tentunya semuanya kita menunggu MUI apa yang akan disampaikan oleh MUI fatwanya. Sementara itu, pemerintah masih mengkaji hukum tentang dugaan penistaan agama ataupun sesat yang dialamatkan ke pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan melakukan 3 langkah hukum terhadap Panji Gumilang dan Al Zaitun. Belum sangkaan ya, baru dugaan, baru sesudah duga diklarifikasi, baru sangkaan. Tindak pidana itu kepada perorangan, ya, kepada pribadi. Kemudian tindakan administratifnya akan dilakukan kepada institusi YPI, ya, dengan penekanan menyelamatkan dan melindungi hak-hak belajar para santri dan murid-murid sekolah yang dikelola oleh YPI. Lalu tindakan ketertiban sosial dan keamanan itu di lapangan. Di sisi lain, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, membantah tudingan bahwa dirinya menyebarkan ajaran sesat terhadap para santri. Panji menyatakan kurikulum di Al Zaitun jelas dan diakui negara melalui akreditasi. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Nah, apa perlu saya sampaikan?
kalau kita pikir ajaran di Al-Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Diknas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi. Apa itu? Unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Selama proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana di Al-Zaitun, pemerintah menjamin perlindungan terhadap santri dan seluruh staf di Al-Zaitun. Pesantren Al-Zaitun diresmikan Presiden RI ketiga B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Washington Times pada 29 Agustus 2005 menyebut Al-Zaitun yang berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar ini sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Ribuan santri dari dalam dan luar negeri belajar di pesantren ini.